Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lithium Stream. Nah, di sini kali ini admin akan membahas bagaimana sih cara menerapkan fungsi sum if, dan sum ifs ya di Microsoft Excel. Sebelumnya teman-teman pasti udah tahu apa itu sum ya. Nah, kebanyakan pasti udah tahu. Sum digunakan untuk menghitung banyak data dalam satu rank tanpa terkecuali dia. Kemudian ada sum if, digunakan untuk menghitung data berdasarkan satu kriteria ya. Kriteria di sini ada kategori dan produk ya. Nah, nanti di kategori produk ini bisa kita tentukan mana kriteria yang akan kita hitung dia. Kemudian kalau sum if untuk menghitung data berdasarkan dua kriteria atau lebih ya. Nah, bisa dari kategori dan produk, bisa digabungin keduanya. Oke. Yang awalnya di sini di sum ya. Nah, sama seperti biasa, sama dengan pilih sum dia. Baru kita klik, tarik dia ke bawah ya, kita drag aja, baru di enter. Nah, itu dia hasilnya, total keseluruhan ya, penjualannya adalah 30.800.000. Kemudian di sini kita bisa menggunakan sum if ya. Contohnya di sini untuk menghitung laptop ya, kriterianya. Bagaimana caranya? Sama dengan buat sum if, kita pilih ranknya. Nah, rank dari kriterianya. Yang pertama ranknya tadi di laptop, berarti kita klik dia di sini. Ya, kita buat pemisahnya ya, ada koma, ada titik koma, disesuaikan dengan di Excel teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke kriterianya yang akan kita cari. Kriteria apa dia ya? Nah, contohnya di sini laptop ya, bisa kita cari dia di laptop. Baru kita pisahkan sum ya, totalnya yang mana dia total penjualannya. Disinilah totalnya kita masukkan. Nah, baru kita enterkan. Nah, jadi hasil penjualan dari kriteria laptop adalah seginilah dia, 13.300.000. Nah, kemudian di sini ada sum if ya. Sum if digunakan untuk menghitung data berdasarkan dua kriteria atau lebih ya. Nah, bisa 2, 3 bebas. Nah, contohnya di sini kriterianya laptop dengan tanggalnya lebih besar sama dengan tanggal 4 bulan 3 tahun 2025. Oh ya, ini agak salah ya. 2020 ya. Ini bulan 5 ya. Oke. Ya, nah, tadi ada kesalahan sedikit ya. Jadi di sini kriterianya laptop. Yang kriteria kedua adalah tanggalnya lebih besar dari tanggal 4 bulan 5 tahun 2025. Oke, langsung aja kita praktekin gimana cara membuat sum if-nya ya. Sama dengan sum ifs. Sum ifs ya. Sum kriterianya, sum rank-nya ya. Rank dari penjualannya. Nah, ini terbalik dari ini ya, kebalikannya dulu. Baru masuk ke rank kriterianya. Kriterianya di mana dia? Di produk ya. Kriterianya di produk, ranknya. Baru ambil kriterianya yang mana ya. Nah, contohnya tadi di laptop. Oke, kita pisahkan lagi ya. Baru kriteria ya, rank kriteria kedua ya, kita masukkan dia di tanggal yang ini. Nah, kita masukkan ranknya, baru kita pisahkan lagi. Masuklah ke kriteria yang kedua ya. Kriteria yang kedua bisa kita masukkannya begini, tanda kutip ya, lebih besar sama dengan 4/5 2025 ya. Untuk menyebutkan ini ya, tanggalnya harus diapit dengan tanda kutip 2 ya. Kenapa? Karena dia Excel kalau dia langsung dibuat nilainya, dia nggak akan terdeteksi dia, karena dia beda tipe data dia. Jadi bahasa komputer dia nggak mengenali secara langsung tanggal ya. Jadi dia harus dihapit dengan tanda kutip 2 untuk menyebutkan karakternya tanggal.
kecuali dia kalau tipe datanya tadi number ya atau integer. Nah, kemudian kita enterkan. Nah, jadi hasil dari penjualan laptop yang melebihi tanggal 4 bulan 5 tahun 2025 adalah 8.300.000 ya. Kalau kita lihat di sini laptop 6 juta, ini tanggal 4 ya. Nah, ini tanggal 6. Ada juga laptop tanggal 1, dia nggak masuk yang ini dia ya, tanggal 1 ya. Ya, jadi untuk membedakannya dia ini sum if 2 kriteria atau lebih, sum if ya 2 kriteria atau lebih, sum if 1 kriteria. Kalau sum dia menghitung total datanya secara keseluruhan. Oke, ini boleh nanti admin letak ya untuk formulanya. Ya, ini formula dari sum ya. Nah, kemudian sum if kita ambil dia formulanya biar teman-teman bisa ikutin juga di rumah. Ya, ini yang sum ifs ya. Kita ambil dulu ranknya ini formulanya ya. Ya, ini formulanya ya. Jadi teman-teman boleh ikutin juga ya. Oke, demikian dari tutorial Excel kali ini ya. Nah, kita di sini belajar sum if dan sum ifs ya. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, mari sharing bersama, belajar bersama.